Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Semoga kita diberikan kesehatan dan keberkahan dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari bahaya-bahaya dan penyakit yang sedang melanda sekarang ini. Nah, baiklah, Ustadz hari ini akan melanjutkan pelajaran yang minggu kemarin. Apa pelajaran minggu kemarin? Ayo, ada yang ingat? Tulis di kolom komentar lah. Nah, ya, pelajaran minggu kemarin adalah kita menggambar model. Nah, menggambar model. Sebelumnya kita minggu ini belum praktek lagi lah, belum praktek. Mungkin minggu depannya lagi praktek lah. Hari ini cuma materi. Sedikit lagi Ustaz memberikan materi lah. Tuh. Minggu kemarin sampai mana? Ayo sampai mana? Ya, kita minggu kemarin membahas tentang prinsip menggambar model. Yang pertama itu komposisi. Komposisi terbagi menjadi 3. Simetris, asimetris, dan sentral. Nah, terus yang keduanya dari komposisi, proporsi. Proporsi adalah ide yang harmonis antara bagian-bagian yang menjadi objek. Nah, itulah. Terus yang C-nya keseimbangan. Keseimbangan ini antara bidang kanan dan kiri itu sama rata lah. Nah, itu keseimbangan. Terus yang D-nya kesatuan. Kesatuan adalah keserasian dalam pengaturan objek gambar. Nah, itu Ustaz sedikit mengulang pelajaran minggu kemarin lah. Diingat-ingat lagi. Ini kita lanjutkan ke materi minggu ini. Nah, apa itu pelajarannya? Pembahasannya yaitu nomor 2 dari mana ya? Dari prinsip menggambar model. Ini nomor 1 dan nomor 2-nya unsur-unsur dalam menggambar model. Apa saja unsur-unsurnya? Nanti saya jelaskan. Perlu juga diperhatikan kalian bahwa menggambar model membutuhkan kemampuan dalam menggunakan unsur-unsur seperti yang pertama itu garis, kedua bentuk, ketiga bidang, keempat tekstur, kelima gelap dan terang atau pencahayaannya lah. Pemahaman terhadap unsur-unsur rupa tersebut sangat membantu dalam menggambar model. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Ini gambarnya. Nah, ini gambarnya. Perhatikan gambarnya. Ini ada garis gelap terangnya ini. Terus ini ada bentuknya apa di sini bentuknya apel. Terus turun di sini ada teksturnya di sini. Teksturnya di sini dia menggunakan gelap terang, yang artinya ini keras atau 3 dimensi lah. Terus ini bidangnya apa aja. Nah, ini bidangnya kertas atau kanvas atau sejenisnya, alat untuk menggambar, ini bidangnya lah. Ini merupakan satu kesatuan dari menggambar. Yang pertama itu garis, gelap terang, bentuk, tekstur, sama bidang. Nah, ini ada 5 merupakan satu kesatuan dari unsur menggambar lah. Ingat. Yang pertama apa tadi? Ya, garis. Yang kedua gelap terang. Yang ketiga bentuk. Yang keempat bidang. Yang kelima tekstur. Ada 5. Yang B, alat-alat dalam menggambar. Mungkin kalian sudah tahu, sudah sering mendengar ini atau sering menjumpai
alat-alat ini lah. Yang pertama itu paling utama dalam menggambar, pensil lah, itu pensil. Pensilnya ini bebas, kalian menggunakan 2H atau H atau HB atau B atau 2B, itu bebas lah. Yang penting dia berbentuk pensil lah, pensil. Cuman di situ ada untuk pengaturan pencahayaannya itu seperti sketsa, apa lagi nih, memberikan kesan gelap terang, itu ada ujung-ujungnya tuh berbeda-beda lah. Contohnya kalau mereka ingin menggambar garis, itu otomatis dia menggunakan ujung rautannya itu lancip. Kalau dia mau memberikan kesan gelap terang, itu pasti menggunakan samping dari ujung pensil itulah, sampingnya. Nah, terus setelah dia warnai gitu, dengan samping itu dia usap lagi dengan telunjuk lah, atau dengan tisu lah gitu. Yang kedua, penghapus. Nah, penghapus biasanya ini ada yang menggunakan titik X, ada yang menggunakan titik X itu buat pulpen lah. Penghapus ini biasanya kalau pakai jenis kayak karet loh. Nah itu, cuman jangan juga karet lah, juga karet, ada yang khusus penghapus untuk pensil. Yang ketiga, kertas di sini bisa menggunakan A3, A4 atau kuartol lah, atau juga kanvas. Di dalam kanvas itu bisa menggunakan catnya itu cat air lah, cat air yang kebanyakannya cat air lah, bukan pensil warna. Pensil warna, kanvas itu salah. Yang keempat, pensil warna. Nah, pensil warna banyak sekali, ada yang berbentuk sejenis kayak pensil. Kalau dulunya krayon itu termasuk nggak pensil warna? Termasuk, cuman bukan bagian dari pensil warna lah. Nomor 5, krayon. Di sini ini krayon bentuknya, ada yang belum tahu bentuk krayon. Nah, ini sejenis kayak lilin lah, bentuknya itu kayak lilin, mudah luyuh kalau terkena api lah. Nah itu. Yang keenam, cat air. Nah, cat air biasanya digunakan untuk di kanvas lah, kanvas bukan di kanvas bisa, terus di kertas lukis juga bisa lah, cuman baiknya biasanya itu cat air itu di kanvas, tapi tidak mengalahkan juga kebaikannya itu di kertas lah. Otomatis sama aja, cuman kekuatannya beda atau daya serap dari catnya itu beda lah antara dua itulah. Nah itu macam-macam alat-alat untuk atau alat bahan untuk menggambar lah. Terus yang C-nya, teknik menggambar model alam benda. Nah, teknik menggambar model alam benda. Apa itu? Sebelum kalian menggambar, persiapkan terlebih dahulu model objek yang akan digambar. Nah, model objek yang akan digambar pertama kali harus kalian menyiapkan itu lah. Kemudian siapkan juga papan atau meja gambar, atur sudut pandang jangan terlalu jauh agar dapat mengamati dalam atau lebih jelas. Biasakan selalu menggambar di atas permukaan miring, bukan permukaan datar. Permukaan datar mengakibatkan gambar yang dibuat tidak profesional. Nah, kenapa? Karena orang yang biasanya menggambar itu biasanya ada pakai star, dia mengamati gini. Jadi dia mengamati gitu. Nah, kan ini lo kebanyakan orang menggambar gini lo di atas meja. Nah, kurang tahu lah
efeknya lah, efeknya. Kalau di sini dijelaskan itu gayanya itu tidak profesional lah, tidak profesional. Kenapa? Kita lihat lagi antara gambar orang menggambar gini, bentuknya gini sama gini. Ini kan meniru gaya orang menulis, gaya orang belajar lo. Nah mungkin itu gara-gara dia tuh ada posisi-posisi yang mewajibkan orang-orang menggambar. Misalkan gambar orang, posisi orang menggambar seharusnya begini, posisi seorang menulis seharusnya begini ya. Dia ada ranah-ranah tersendiri ya. Mungkin itu yang dinamakan tidak profesional lah, meniru. Gunakan pensil 2H atau H untuk membuat garis bantu. Nah, garis bantu itu apa? Yaitu sketsa lah, sketsa. Jenis pensil ini membantu dalam menggambar model karena menghasilkan garis yang cukup tipis. Dengan pensil 2H atau H, kita tidak terganggu dengan garis maupun coretan tebal. Dan juga tidak perlu membuang-buang waktu menghapus berulang-ulang coretan garis yang salah. Makanya orang yang pelukis atau seniman lukis itu biasanya pensilnya itu sangat banyak, pensilnya sangat banyak lah. Biasakan melalui menggambar dengan membuat proporsi, bentuk, dan gestur secara global menggunakan pensil 2H atau H. Nah itulah dia menggunakan pensil 2H atau H. Perhatikan contoh gambar alam dan benda di bawah ini. Nah ini contohnya. Di sini ada cangkir, buah, ini ada botol. Nah, kenapa disuruhnya memperhatikan? Yang pertama, ini ada bentuk dasar lingkaran, bentuk dasar lingkaran, yaitu gambar apel kayak apel ya apel. Yang kedua, bentuk dasar kubus. Kubusnya di mana? Ini di cangkir, bentuk dasar kubus. Yang ketiga ini ujung, bentuk dasar 4 persegi panjang. Nah ini 4 persegi panjang, yaitu bentuk botol lah. Nah itu bentuk dasarnya, bentuk dasar sketsa, bentuk dasar sketsanya. Kemudian coba kalian lihat contoh menggambar model alam benda tersebut. Lalu lihatlah apa tahap-tahap dalam menggambar model alam benda. Yang pertama, kalian ingat, kalian catat. Yang pertama, kalian harus mempersiapkan objek gambar model alam benda yang akan digambar. Itu yang pertama, mempersiapkan objek yang akan digambar. Misalkan tadi gambarnya apa? Ini gambarnya apel, cangkir, botol. Nah itu objeknya lah, objeknya. Yang kedua, membuat sketsa, yaitu menggambar bentuk global dengan memperhatikan proporsi, bentuk, dan objek yang akan digambar. Membuat sketsa tadi, kata Ustaz tadi, sketsa buah apel apa? Ini ada bulat loh, bulat, sketsa cangkir, sketsa botol. Nah ini digambar dulu sketsanya lah. Nah yang kedua menggambar sketsa. Yang ketiga, berikan kesan gelap terang pada setiap bagian objek dengan menggunakan arsir sampai terlihat perbedaannya. Nah, arsir, ingat apa itu arsir? Nah, kalian harus memberikan kesan gelap terang yaitu dengan teknik arsir. Ini contohnya. Ini contoh pembuatan arsir lah. Ada gelap, ada terang, ada bayang-bayang, ada hitam ini menggunakan pensil lah. Semuanya ini menggunakan pensil lah, pensil. Cuma tekniknya di arsirnya itu menggunakan bagian samping dari pensil lah, pensil, sehingga terbentuklah warna seperti ini lah, warna seperti ini. Yang keempat, buatlah detail pada setiap objek. Detailnya ini dia memberikan warna. Ini belum kayak warna loh. Ini dia sudah memberikan warna, yaitu warna seperti kuning-kuningan ya. Kuningan untuk mencampur ke bagian
gambar aslinya, sehingga terbuatlah warna seperti buah. Ini belum terbentuk warna apel. Nomor 5, perjelas setiap bagian objek dengan warna yang sesuai model. Ini tadi perjelas, dia menyuruh perjelas bisa menggunakan warna lain ya, seperti hijau, merah. Nah itulah dia memberikan objek sangat diperjelas lah itu. Yang keenam, penyelesaian akhir gambar dilakukan dengan penjelasan gambar sesuai dengan karakter objek masing-masing benda yang akan digambar. Nah itulah itu yang keenamnya. Nah ini diingat-ingat yang Ustaz jelaskan. Insya Allah minggu depan kita praktek atau ulangan harian. Nah kena Ustaz kasih tahu lah sebelumnya. Kalian mau praktek apa mau ulangan harian? Nah nanti bisa aja di komentar lah itu. Sudah sampai sini. Kalau ada yang hendak ditanyakan, tulis saja di komentar di bawah ini, atau chat langsung Ustaznya. Akhiri, kita sambung lagi minggu depan dengan materi atau ulangan harian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa belajar di rumah, rajin tugas-tugasnya juga dikumpul, jangan ditumpuk lah, karena itu sangat membantu kalian mengatur waktu supaya tidak tertumpuk tugas-tugasnya. Oke, akhiri, jangan lupa subscribe ya.